turunlah seorang nabi yang akan membuat tantangan yang lebih baik lagi secara ketauhidan. Karena bangsa Arab itu ketika dagang dia adalah ahlinya. Di mana cinta masih ingat tentang tempat cerita yang dulu ada saat tersenyum ceria indah. Kau masih ingat sekali di mana kau menangis bersandar di sapu sadar. Ada rindu untuk kau yang dulu saya sayang. Terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi jauh, cuma kau selalu yang pasti saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gusi MPD. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, and comment. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. One eternity later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di perkuliahan hari ini saya akan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswi kami dalam rangka menyampaikan materi peradaban Islam periode Mekah di mata kuliah sejarah peradaban Islam. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat guna untuk mendapatkan pengetahuan tentang mata kuliah ini, sehingga kita bisa melanjutkan ke diskusi-diskusi yang lebih panjang lagi di dalam membedah tentang peradaban Islam periode Mekah itu sendiri. Itu kita langsung ke materi, cek cus. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara sebuah peradaban Islam, maka tidak pun terlepas dengan Jazirah Arab, areal Arab. Di kota Mekah adalah pusat perdagangan pada saat itu dan pada saat sekarang. Jalan lintas di dalam perdagangan antara daerah Yaman dan daerah Syria. Untuk itu, disinilah letak sebuah peradaban itu di dalam proses dagang, di dalam proses perekonomian dunia pada saat itu dan dunia pada saat ini sebagai jalur lintas yang harus dilewati oleh para saudagar-saudagar di dalam proses perdagangan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan ketika di Mekah turunlah seorang nabi yang akan membuat tantangan yang lebih baik lagi secara ketauhidan. Karena bangsa Arab itu ketika dagang dia adalah ahlinya, tapi bagaimana dengan akidahnya, bagaimana tentang ketauhidannya? Untuk itu turunlah baginda Rasul Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak orang-orang suku-suku yang berada di daerah Mekah itu sendiri. Itu kita simak dan dengarkan
penjelasan dari mahasiswa-mahasiswa kami di video ini. Kali ini kita akan belajar tentang tari di periode Mekah. Nah, bab apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi tersebut? Ya, yang pertama, kita akan membahas sejarah singkat biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita akan membahas sejarah risalah hidup Islam hadir. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas dakwah Islam Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, 50 hari sebelum peristiwa sejarah itu berlangsung, atau dikenal dengan peristiwa Tahun Gajah. Ketika Raja Abraham, gubernur dari Yaman, mempunyai inisiatif untuk menghancurkan Ka'bah, karena beliau menginginkan Ka'bah yang menjadi pusat keramaian itu berpindah ke gereja. Kemudian Raja Abraham bersama pasukannya yang menunggangi gajah berjalan ke Mekah. Kemudian di tengah perjalanan, Raja Abraham beserta pasukannya penunggang gajah berhenti, dan gajah-gajah tersebut ingin berbalik arah. Kemudian dari situ Raja Abraham bersama pasukannya itu terheran-heran kenapa gajah-gajah itu tidak mau melanjutkan arah ke Ka'bah, tetapi malah berputar arah. Setelah itu muncullah burung-burung dari atas langit yang membawa bebatuan panas di kedua kakinya dan juga di paruhnya. Ketika bebatuan panas itu terkena manusia atau dijatuhkan kepada Raja Abraham dan pasukan gajahnya, maka akan berlubang seperti daunan yang dimakan oleh ulat. Hal ini dilukiskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5, sehingga peristiwa penyerangan Ka'bah bersama pasukan gajah ini dikenal dengan istilah Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW diberikan nama Muhammad langsung oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Karena apa? Abdul Muthalib menginginkan Nabi Muhammad itu menjadi orang yang terpuji, karena arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Dan nama-nama Nabi Muhammad itu belum ada di kalangan masyarakat Arab, sehingga Abdul Muthalib menginginkan nama Muhammad sebagai nama cucu beliau. Kemudian Abdul Muthalib menginginkan juga agar Nabi Muhammad menjadi orang yang terpuji di mata Allah dan juga orang yang terpuji di mata umat manusia. Nah, setelah kematian ibunda beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad itu diserahkan kepada kakeknya atau Abdul Muthalib. Setelah kakeknya beliau wafat, maka pengasuhan Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Hal ini mengakibatkan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang yatim piatu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang mempunyai budi yang luhur, berhati mulia, kemudian berkata jujur, semangat, pantang menyerah, dan memiliki perkataan atau perbuatan yang tidak pernah melenceng dari ajaran agama Islam, atau semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang tercela, sehingga masyarakat Makkah menyebut beliau dengan gelar Al-Amin, yang artinya sangat-sangat dipercaya. Ya, hal ini merupakan salah satu faktor Khadijah, janda yang sangat kaya raya, ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur, berhati mulia, jujur, semangat, pekerja keras, dan semua perkataan dan perbuatannya itu tidak ada yang tercela atau sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berusia 24 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun melangsungkan pernikahan, dan akhirnya dikaruniai 6 orang anak. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah.
kedua, kita akan membahas mengenai subbab 2, Darah Risalah Hadir. Menjelang diutus menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri dan melakukan taharus. Apa itu taharus? Yaitu meditasi di Gua Hiro dengan membawa perbekalan yang cukup seperti membawa roti dan gandum. Kemudian tepat di bulan Ramadan yang ke-21 atau tepat pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi turunlah wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad sangat terkejut, kemudian ketakutan melihat malaikat Jibril dengan tubuhnya yang menggigil. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan wajah yang ketakutan dan badannya yang menggigil, menyampaikan apa yang didapatkannya di Gua Hiro kepada istri beliau, yaitu Khadijah. Setelah itu Khadijah menyambut Nabi Muhammad dengan penuh rasa kasih sayang dan menyelimuti tubuh Nabi Muhammad SAW dan juga menenangkan hati beliau. Kemudian Khadijah pun pergi ke rumah saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, untuk menyampaikan ataupun menceritakan apa yang didengarkannya dari Nabi Muhammad kepada Waraqah. Kemudian Waraqah berkata kepada Khadijah, "Sungguh suamimu telah diberikan wahyu." Lalu Waraqah berkata, agar suamimu itu tetap tabah dan sabar. Kemudian Khadijah pun pulang menyampaikan apa yang disampaikan Waraqah kepada Khadijah. Setelah itu, setelah wahyu pertama turun, wahyu selanjutnya itu turun dengan waktu cukup lama. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdina Wiharyani dari kelas 2A D3 Perpajakan akan melakukan presentasi dari hasil tugas saya yang bertemakan Sejarah Peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ada 3 tahapan dakwah yang dilakukan Rasulullah pada masa periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dan yang terakhir, dakwah di luar Mekah. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi, pertama-tama ia melakukannya di lingkungan rumah dan keluarganya, serta di lingkungan rekan-rekannya. Dengan demikian, maka orang yang pertama menyambut dakwahnya adalah Khadijah, yaitu istrinya. Dialah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian menyusul setelah itu, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zain bin Harisah, dan Ummu Aiman. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah masuk ke dalam Islam. Setelah beberapa lama Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah agar Nabi menjalankan dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukannya dalam dakwah secara terang-terangan ini adalah mengundang kerabat dekatnya dalam sebuah jamuan. Melalui kesempatan pertemuan yang seperti ini, terlihat bahwa di antara kerabatnya hanya sedikit yang menerimanya. Langkah dakwah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pertemuan yang lebih besar. Suatu hari beliau berdiri di atas bukit Safa, lalu berteriak memanggil orang banyak. Maka penduduk berkumpul memenuhi panggilan beliau. Lalu beliau mengajak kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau, serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab lah yang angkat bicara. Kemudian turunlah ayat yang membalas ucapan Abu Lahab, yaitu surat Al-Ahzab. Reaksi-reaksi yang menentang dakwah Nabi mulai bermunculan. Namun usaha-usaha dakwahnya tetap dilanjutkan tanpa mengenal lelah, sehingga hasilnya mulai nyata. Jumlah pengikut beliau yang tadinya hanya belasan orang makin hari makin bertambah. Hampir setiap hari ada yang menggabungkan diri ke dalam barisan pemeluk Islam. Dari uraian yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa saya, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan, kita tarik benang merahnya. Peradaban Islam periode Mekah mempunyai 3 hal yang perlu kita ketahui.
bagaimana seorang nabi itu mengubah sebuah peradaban melalui dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau sir, dan juga dakwah secara terang-terangan atau jah, dan yang terakhir dakwah di luar kota Mekah. Itu 3 hal inilah yang menjadi catatan sejarah di dalam peradaban Islam untuk mengubah masyarakat baik yang di Mekah maupun yang di luar Mekah itu sendiri. Semoga dapat dimengerti. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komen. Semoga berkah dan manfaat kuliah hari ini dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.